Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang kewajiban hukum. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Lingkungan hukum yang berubah. Menurut common law, para profesional audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Apabila auditor gagal dalam memberikan jasa atau tidak cermat dalam pelaksanaannya, mereka secara hukum bertanggung jawab kepada klien atas kelahiran dan atau pelanggaran kontrak, dan dalam situasi tertentu kepada pihak selain klien mereka. Faktor-faktor yang menjadi penyebab utamanya adalah yang pertama, kesadaran para pemakai laporan keuangan yang semakin meningkat akan tanggung jawab akuntan publik. Yang kedua, kesadaran yang meningkat di pihak Securities dan Exchange Commission atau SEC mengenai tanggung jawabnya melindungi kepentingan para investor. Yang ketiga, kerumitan fungsi-fungsi auditing dan akuntansi yang disebabkan oleh meningkatnya ukuran bisnis, globalisasi bisnis, dan kerumitan operasi bisnis. Yang keempat, kecenderungan masyarakat untuk menerima tuntutan dari pihak yang dirugikan terhadap siapa saja yang dapat memberikan kompensasi, tanpa melihat siapa yang salah, bersama dengan beberapa doktrin tentang kewajiban atau sering disebut konsep kewajiban atau deep pocket. Yang kelima, keputusan pengadilan menyangkut ganti rugi yang besar pada beberapa kasus melawan akuntan publik telah mendorong para pengacara untuk memberikan pelayanan hukum atas dasar fee contingency. Yang keenam, banyak kantor akuntan publik lebih memilih menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan untuk menghindari biaya pengadilan yang mahal dan publisitas yang merugikan ketimbang menyelesaikannya melalui proses pengadilan. Dan yang ketujuh, kesulitan yang dihadapi hakim dan juri dalam memahami serta menginterpretasikan masalah teknis akuntansi dan audit. Membedakan antara kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan resiko audit. Kegagalan bisnis ini terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi atau bisnis seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tak terduga dalam institusi yang digulitinya. Kegagalan audit ini terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Contohnya adalah kantor yang menugaskan asisten yang tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas audit tertentu, di mana mereka gagal menemukan salah saji yang material dalam catatan klien yang seharusnya dapat ditemukan oleh auditor yang memenuhi syarat. Risiko audit. Kemungkinan bahwa auditor akan menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memadai bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, sedangkan dalam kenyataannya mengandung salah saji yang material. Risiko audit tidak dapat dielakkan karena auditor mengumpulkan bukti hanya dasar pengujian dan karena kecurangan yang disembunyikan dengan baik sangat sulit dideteksi. Seorang auditor mungkin saja menaati seluruh standar auditing, namun masih gagal mengungkapkan salah saji yang material akibat kecurangan. Syarat hukum yang berpengaruh terhadap kewajiban akuntan publik. Syarat yang berkaitan dengan penilaian dan penipuan. Kelalaian biasa, kelalaian besar, penipuan konstruktif, dan penipuan. Syarat yang diberikan dengan hukum kontrak yaitu pelanggaran kontrak, manfaat pihak ketiga. Syarat-syarat lain common law, undang-undang statute, kewajiban bersama dan tertentu, kewajiban terpisah dan proporsional. Sumber kewajiban hukum yang pertama, kewajiban kepada klien. Yang kedua, kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law. Yang ketiga, kewajiban sipil menurut Undang-Undang Sekuritas Federal. Yang keempat, kewajiban kriminal. Kewajiban kepada klien. Tanggung jawab auditor kepada klien dengan adanya klien. Yang pertama, kegagalan menyelesaikan kontrak karena tidak sesuai dengan undangan yang disepakati. Yang kedua, pembatasan proses audit tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, kegagalan menemukan kecurangan atau pencurian harta perusahaan. Yang keempat, melanggar syarat audit kerahasiaan. Pembelaan auditor terhadap tuntutan klien. Yang pertama, tidak ada tugas yang harus dilaksanakan. Ini berarti bahwa kantor akuntan publik mengklaim bahwa kontrak yang tersirat ataupun yang dinyatakan secara jelas. Yang kedua, pelaksanaan kerja tanpa kelalaian. Yang ketiga, kelalaian kontribusi. Dan yang keempat, ketiadaan hubungan timbal balik atau sebab akibat. Pembelaan auditor terhadap tuntutan pihak ketiga. 3 dari 4 pembelaan yang tersedia bagi auditor dalam menghadapi tuntutan oleh klien juga tersedia untuk tuntutan hukum oleh pihak ketiga, yaitu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan jasa, pelaksanaan kerja tanpa kelalaian, dan ketiadaan hubungan sebab akibat.
Kelalaian kontribusi biasanya tidak berlaku karena pihak ketiga bukan penyebab terjadinya salah saji dalam laporan keuangan. Kewajiban kriminal. Cara keempat para akuntan publik yang dapat dianggap bertanggung jawab adalah menurut kewajiban kriminal bagi akuntan atau criminal liability for accountants. Contohnya, menipu orang lain dengan sadar, lalu terlibat dalam laporan keuangan yang palsu. Respon profesi terhadap kewajiban hukum, AECPA dan profesi, secara keseluruhan dapat melakukan sejumlah hal untuk mengurangi risiko para praktisi terkena tuntutan hukum. Yang pertama, mencari perlindungan dari proses pengendalian atau ligitasi yang tidak terpuji. Yang kedua, meningkatkan performa auditing agar dapat memenuhi kebutuhan para pemakai dengan lebih baik. Dan yang ketiga, mendidik para pemakai mengenai batas auditing. Aktivitas khusus dalam kewajiban hukum. Yang pertama, riset dalam auditing. Yang kedua, penerapan standar dan peraturan. Yang ketiga, menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor. Yang keempat, menetapkan persyaratan peer review. Yang kelima, melawan tuntutan hukum. Yang keenam, pendidikan bagi pemakai laporan keuangan. Yang ketujuh, memberikan sanksi kepada anggota karena perilaku dan kinerja yang tidak pantas. Dan yang kedelapan, melobi perubahan undang-undang. Melindungi akuntan publik individual dari kewajiban hukum. Seorang auditor yang berbakti juga dapat pula mengambil tindakan tertentu untuk meminimalkan kewajibannya. Beberapa dari yang umum itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas. Yang kedua, mempekerjakan personil yang kompeten dan melatih serta mengawasi mereka secara layak. Yang ketiga, mengikuti standar profesi. Yang keempat, mempertahankan independensi. Yang kelima, memahami bisnis klien. Yang keenam, melaksanakan audit yang bermutu. Yang ketujuh, mendokumentasikan pekerjaan yang layak. Yang kedelapan, mendapatkan surat penugasan dan surat representasi. Yang kesembilan, mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia. Yang kesepuluh, mengadakan asuransi yang memadai. Kesebelas, mencari bantuan hukum. 12, memilih bentuk organisasi dengan kewajiban terbatas. Dan yang ke-13, mengungkapkan skeptisme profesional.